Selamat pagi saudara-saudara sekalian, sehat-sehat semua? Iya. Ini saya bawa angpau. Belum Imlek tapi saya bawa angpau ya. Karena saya mau tanya Bapak Ibu Saudara semua, di sini yang bisa jawab pertanyaan saya kasih angpau. Kecuali teman-teman yang duduk di kursi ini ya, IT ya, karena pasti sudah lihat contekannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya ini. Ya, menurut Bapak Ibu sekalian, Indonesia, negara kita ini, dikenal di mata dunia itu karena apa? Jangan googling ya, jangan buka HP ya. Awas ya, ketahuan ya. Kita terkenal karena apa? Ini angpau beneran loh, ada isinya loh. Hah? Korupsi. Apa lagi? Apa? Hah? Banyak pulau-pulau. Belum tepat ya, semua bener sih, cuma belum tepat yang saya mau. Apa lagi? Agamanya. Kenapa agamanya, Pak? Paling terkenal. Suku bangsanya, ya betul, cuma belum tepat ini. Ini gede loh angpaunya. Hah? Bendera merah putih. Ramah tamah. Masih belum. Hah? Satu lagi. Penjarahan. Ciloko. Hah? Bali. Masih belum tepat. Di atas nggak kedengeran suaranya. Halo, nggak ngantuk ya? Awas ya, jangan ngantuk ya. Apa? Kekayaan alamnya. Nah itu betul, cuma belum sesuai. Ini menurut survei. Jadi ini bukan cuma tebak-tebakan. Sudah terbukti karena disurvei ya. Oke, nggak ada yang tahu ya? Sayang sekali. Hah? Bhinneka Tunggal Ika. Belum tepat. Religius. Siapa yang jawab tuh? Ini udah googling kali ya. Siapa itu? Bu Velan ya? Memang hebat ini orang KW soalnya. Ya, nanti yang angpaunya ya. Bapak Ibu sekalian, menurut survei, ini survei akurat ya, kredibel, CEO World Majalah ya, 2024. Ayo baca, Indonesia urutan ke-7 dari 148 negara. Negara paling, yang kenceng atuh. Negara paling, ini menurut riset yang lebih kredibel ya, Pew Research Center, ini kredibel sekali saudara, 2023 ya. Indonesia negara terreligius, tadi nomor 7, ini yang paling religius 102 negara. Mau tepuk tangan enggak? Paling munafik. Nih ada lagi. Ini survei terbaru loh ya. Ya, ini dari Pew Research ya. Ya, Pew Research Center ini salah satu sangat kredibel saudara. Indonesia pegang medali bertahan sebagai negara yang paling religius, paling rajin Setuju? Sekarang saya tanya lagi ya, ini paling religius. Ini survei loh, bukan saya bikin-bikinan, betul. Indonesia dikenal negara paling religius, paling saleh. Setuju nggak setuju ya? Nih ada risetnya caranya. Saudara, ini kriteria saleh ya atau definisi menurut kamus ya. Saya bahasakan sederhana aja biar gampang nangkepnya. Orang yang religius itu patuh pada nilai-nilai agamanya dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Oke lah, kita berdoa. Sekali lagi saya mau tanya, saudara setuju Indonesia negara paling rajin berdoa dan paling religius? Setuju.
Lah ya opo sih, paling religius, paling munafik. Saudara termasuk kita loh, paling rajin berdoa, paling religius. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tinggalkan dulu ini ya. Saudara, sekarang kita akan belajar baca Alkitab. Apa kata firman Tuhan tentang kereligiusan atau kesalehan itu apa sih? Dan kemudian bagaimana seharusnya religius yang benar? Ayo kita bercermin ya, negara kita loh ya. Kita ini termasuk loh ya, dianggap sebagai negara religius. Mari kita buka bersama-sama Markus 12 ayat 38 sampai 44. Ini mimbar sempit amat ya, Alkitab saya juga kan perlu ditaruh. Markus 12 ayat 38 sampai 44, 2 perikop saudara. Ya, karena ini dalam TB2 karena lebih clear, saudara bisa baca di sana ya. Kita akan baca bersama-sama. Saudara baca dalam TB1 juga nggak apa-apa ya. Yesus menasehatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar. Sama-sama, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang dalam menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Ayat 41, mari kita bersama-sama. Ini persembahan seorang janda miskin. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka bersama, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini Injil Markus ya. Dan Markus menaruh kisah persembahan janda yang miskin ini setelah kritik Tuhan Yesus yang keras terhadap para pemimpin agama, yaitu terhadap para ahli Taurat. Jadi ada 2 perikop. Ya, kita akan lihat dari kaca Markus. Maksudnya apa ini? Tuhan kritik para ahli Taurat, kemudian di bawahnya Markus menaruh kisah tentang janda yang miskin. Saudara, cukup banyak penafsir perikop persembahan janda yang miskin ya di dalam ayat yang ke-41 44 tidak boleh ataupun tidak bisa terlepas dari perikop yang sebelumnya. Jadi kita makanya baca 2 perikop itu ya. Nah, kenapa saudara? Ya karena keduanya itu sangat berhubungan. Ya isunya tuh satu saudara, isunya tuh satu. Isu utamanya itu apa saudara? Isu utamanya bukan sekedar soal persembahan. Saudara jangan khawatir, saya tidak akan khotbah tentang teologi kemakmuran hari ini. Ya. Nah saudara, isu utama Markus yang kita baca tadi itu adalah satu kritik keras Tuhan Yesus terhadap kebobrokan praktek beragama para pemuka agama pada waktu itu. Keras sekali Tuhan Yesus mengkritik. Dan kemudian bagaimana cara Markus berbicara kepada para pembacanya ya untuk menjelaskan apa yang Tuhan inginkan atau maksud Tuhan. Dia kemudian membandingkan dengan kesalehan palsu orang-orang itu
dengan ya kesalehan sejati seorang janda yang miskin. Saudara tangkap dulu ini, maksud dari Markus ini. Nah saudara, selama hidupnya yang sangat singkat Tuhan Yesus di dunia ini, dan dia mulai berkarya hanya sekitar 3 tahun lebih. Saudara, kritik yang paling keras yang Tuhan Yesus pernah ucapkan selama dia hidup, itu adalah kritik kepada para pemimpin agama. Dengan konsep legalisme mereka, konsep kesalehan yang palsu dari mereka. Yang notabene sebenarnya mereka adalah para pemimpin agama yang seharusnya, saudara, sekali lagi seharusnya menjadi teladan bagi banyak orang. Tetapi Tuhan mengkritik dengan jelas, dengan keras, saudara, di dalam teks-teks di dalam Injil. Ya. Nah saudara, bayangkan saudara ya, ini khotbah-khotbah tentang Markus yang lalu saudara sudah banyak belajar bagaimana Tuhan Yesus begitu marah ketika rumah Tuhan, halaman bait Allah itu dijadikan pasar, ya, dijadikan kayak bank begitu ya, bank daerah atau bank negara begitu, perputaran uang di situ. Dan Tuhan Yesus juga marah bagaimana mereka itu berdoa dengan cara yang munafik, saudara. Kita sudah belajar ya. Dan teks ini saudara sekali lagi sebagai klimaks mungkin gitu ya. Dengan keras sekali lagi Tuhan Yesus mengkritik mereka. Nah saudara, bayangkan geramnya Tuhan kepada mereka itu. Nanti saya akan coba jelaskan. Kita kan sekarang juga lagi geram ya dengan para pemimpin negara kita. Geram enggak Bapak Ibu? Geram ya, cuma ya kadang kita ini orang masyarakat biasa bingung gitu kadang, tapi ya kita geram gitu ya. Karena sebagian, saya yakin sebagian orang-orang yang baik, sebagian ada orang yang masih bisa mementingkan diri sendiri, tidak pro kepada rakyat. Saudara geram. Tapi Tuhan Yesus ini geram karena dosa ya, orang-orang yang seharusnya ya, harusnya saudara ya jadi teladan bagi masyarakat, tetapi dia mementingkan diri mereka sendiri. Nah saudara, Markus mengajak para pembaca suratnya untuk menyorot isu ini dengan cara membandingkan sekali lagi kesalehan palsu mereka dengan kesalehan yang seharusnya, yang sejati dari seorang janda yang miskin, yang notabene seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Saudara, kita lihat dulu si para pemimpin agama ini. Saudara, saya pakai bahasa simpel aja ya. Ini orang-orang yang sok rohani. Sok rohani. Pernah ketemu sama orang-orang seperti ini? Geram gak? Sok rohani, kelihatannya rohani. Di rumah rohana. Ya kan, di luar rohana begitu. Nah, para ahli Taurat itu dia pakai jubah. Ya, Tuhan sorot jubah mereka. Ini adalah jubah kehormatan, stolais, panjang, menyapu lantai. Ya, kalau dia pakai itu memang menunjukkan ini adalah orang yang cendekiawan. Ya, seorang cendekiawan, scholar. Ya, dia orang yang saleh karena lihat dari penampilannya. Saudara, suami saya tiap tahun kalau wisuda dia pakai stolanya dia gitu ya. Karena dia bukan pendeta gereja, jadi cuma setahun sekali pakai stola. Waktu dia pakai stola langsung saya wow gitu ya. Karena begitu luar biasa saudara ya. Bayangkan kalau dia tiap hari pakai itu, pusing saya ya. Untungnya cuma setahun sekali waktu wisuda. Nah saudara, di dalam Matius 23 ayat 5 dikatakan mereka juga memakai tali sembayang yang panjang dan lebar menjumpai yang panjang begitu. Ya. Nah saudara, ini sebenarnya adalah satu tradisi pakaian stolais itu. Biasanya yang menggunakan itu adalah raja dan para imam ketika mereka bertugas di bait Allah. Tetapi mereka pakai tiap hari saudara ya, kalau kita lihat indikasi ini. Dan mereka menggunakan itu dengan sengaja dimanapun dan kapanpun supaya terlihat rohani. Ya, mereka nampak begitu terhormat, orang
Waduh begitu ya. Dengan salehnya mereka ingin tunjukkan itu di hadapan orang lain ya. Salehan palsu mereka. Dan kemudian saudara, mereka adalah orang-orang yang haus pengakuan. Ya, Tuhan tunjukkan dengan preferensi kursi di mana mereka duduk. Ya. Nah, kalau mereka jalan-jalan di pasar, saudara, dengan jubah mereka yang menjuntai begitu ya. Kalau ketemu dengan para pedagang, ya para pedagang itu dikatakan akan berdiri dan akan memberi hormat kepada mereka. Wah, ini pemuka agama. Nah saudara, mereka pun kalau misalnya duduk, saudara ya, mereka akan duduk senangnya di depan, di dalam sinagog, di dalam rumah-rumah ibadah. Mereka duduk di depan, di kursi, dan kemudian jemaat duduk di bawah. Mereka senang seperti itu. Kecuali jemaat Kalam Kudus Malang, kagak ada yang mau di depan. Padahal tempat terhormat loh. Kenapa nggak mau? Kalau saya yang khotbah Pak Hendra ya memang kita kudu di depan. Kalau di belakang tuh jalannya kejauhan. Saudara duduk di depan, terhormat itu. Canda ya. Nah saudara, mereka duduk di depan. Ya. Dan mereka suka duduk di tempat-tempat yang memang kelihatan terhormat di dalam perjamuan. Perjamuan Tuhan mengkritik dengan keras. Karena mereka haus sekali pengakuan. Ya, bahwa mereka itu orang terpandang. Dan kemudian saudara, mereka juga adalah orang yang serakah. Ya, licik serakah. Licik, likiat apalagi itu ya. Ayat 40 saudara, kalau kita lihat dikatakan mereka dengan enaknya menelan rumah janda-janda. Tentu janda-janda yang ada duit lah begitu ya. Kalau janda miskin ya apa yang mau ditelan begitu kan. Nah saudara, kata menelan itu saudara adalah bagaikan begitu ya, seekor binatang buas kemudian mendapatkan mangsa. Dia telan itu saudara, dia telan itu. Dia makan mangsa itu langsung. Saudara, ayat itu pakai kata itu. Ya. Dan saudara, mereka mengelabui janda-janda yang berada ini sedemikian rupa. Dan mereka mengambil harta dan rumah mereka. Padahal mereka adalah sebenarnya selain para janda, fakir miskin, anak-anak yang terlantar, yatim piatu, orang-orang asing bahkan. Di dalam Alkitab dikatakan mereka seharusnya adalah orang-orang yang dinaungi, yang dilindungi begitu. Yang diberkati, yang dijaga. Tetapi mereka tidak, saudara-saudara. Dengan licik dan serakahnya mereka mengambil, menelan rumah-rumah para janda. Dan ini Tuhan loh yang ngomong, saudara. Mereka menutupi keserakahan, kelicikan mereka dengan kepalsuan mereka. Kesalehan mereka yang palsu. Saudara, bayangkan betapa geramnya Tuhan Yesus pada waktu dia menyaksikan itu semua dan dikatakan kepada para murid. Dan saudara, kita perhatikan ya baik-baik. Ayat 40b. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang mereka. Apa yang Tuhan Yesus bilang tentang mereka. Tuhan Yesus bilang, mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, ini konsekuensi. Konsekuensi orang-orang yang begitu munafik, sok rohani, haus pengakuan. Saudara, pada waktu saya persiapkan khotbah ini, saudara, saya duduk di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya seperti ini. Saya seperti ini mungkin. Ampuni saya. Dan Tuhan bilang, dengan konsekuensi yang keras, mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Karena Tuhan sangat jijik melihat segala perbuatan ini. Kesalehan yang munafik yang tadi Bapak bilang. Yang palsu. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita lanjut ya. Apa perkataan Markus tentang kesalehan janda yang miskin. Ayat 41-44. Saudara, ini adalah satu kisah yang terjadi ketika Tuhan Yesus sedang berada di dalam bait Allah. Di satu posisi yang disebut atau di satu tempat di dalam disebut dengan Court of the Woman.
Dan di dalam itu perbatasan antara ya Court of the Woman, halaman begitu, tempat ada banyak persembahan, kotak persembahan untuk menuju ruang kudus. Ini adalah batas di mana wanita bisa masuk. Tapi wanita harus kasih persembahan, makanya boleh masuk di situ. Semua perempuan juga harus kasih persembahan. Nah, saudara, di dalam bait Allah, ya, di sana itu Tuhan hadir bersama dengan para murid. Ada 12 kotak persembahan. Saudara perhatikan di sini bentuknya kira-kira seperti itu. Ya, saya cari gambar yang paling tepat menurut historis. Nah, saudara, ada leher yang menyempit di sini. Ya, ini kayak trompet ya. Menyempit di situ. Nah, supaya apa? Saya baca-baca, kenapa kok bentuknya kayak gini? Supaya kagak ada yang ngambil. Kan susah ngambilnya. Bagaimana ngambil? Kan uangnya udah masuk. Uangnya kan dulu mangka pakai logam begitu, uang logam. Ya. Nah, ini kan istana, maaf, ini adalah bait Allah Herodes ya. Herodes itu membangun bait Allah yang begitu besar untuk menyenangkan orang Yahudi. Jauh lebih megah, jauh lebih besar, lebih luas daripada bait Allah yang memang Tuhan perintahkan pada awalnya. Nah, saudara bayangkan kalau uang-uang itu masuk ya. Uang zaman dulu tuh ada uang perak pasti lebih berat begitu ya. Nah, kalau masuk, kalau orang-orang kaya itu memberikan persembahan kan banyak. Bunyinya kayak apa yang masuk? Bunyinya kayak apa tuh ya, bingung ya. Saya juga nggak tahu begitu ya. Bunyinya begitu ya. Karena banyak kan kalau orang-orang kaya masukkan uangnya begitu ya. Nah, saudara, di dalam PL ya, sejak keluaran ya, kita lihat bagaimana Musa diperintahkan oleh Tuhan. Memang bangsa Yahudi itu harus memberikan persembahan secara rutin ke tempat kudus kediaman Allah. Sampai kemudian bait Allah Salomo itu berdiri. Ya, karena memang itu Tuhan perintahkan. Namun di bait Allah Herodes ini, saudara, yang memang dibangun oleh Herodes, orang yang tidak mengenal dan mengasihi Tuhan. Tuntutan rakyat untuk memberi persembahan sebenarnya sudah melenceng daripada maksud Allah yang semula. Ya, umat masih diwajibkan memberikan persembahan yang rutin, yang banyak, benda-benda yang berharga begitu ya. Tapi kemudian diajarin ini buat Tuhan, ini buat Tuhan ya, kira-kira seperti itulah. Ya, bait Allah dibuat bagaikan bank sentral negara. Tuh Pak Gindo pernah khotbah itu ya. Disetorkan secara rutin dan yang ngatur kemudian siapa? Yang kelola adalah para pemimpin agama dan juga pemimpin Romawi pada waktu itu yang berkuasa. Nah, saudara, tetapi kalau kita lihat Tuhan bilang, ini rumahku. Kan Tuhan bilang pada waktu dia obrak-abrik, dia marah, dijadikan pasar, dia bilang rumah Bapakku itu jangan dijadikan ya, karena dia masih melihat di situ ada bait kudus Allah. Nah, saudara, tetapi praktek-praktek yang sudah jauh dari maksud Tuhan itu sudah terjadi di sana. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat, saya karena keterbatasan waktu 2 poin saja. Apa yang kemudian kita bisa lihat dari maksud Markus ini di dalam dia membandingkan 2 kesalehan yang berbeda ini. Ya, saudara, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama, bahwa kesalehan yang sejati itu akan sangat nampak saudara, dari hati yang rindu untuk mempersembahkan hidup kepada Allah. Saudara, si janda miskin ini memasukkan 2 koin tembaga. Bukan perak, bukan emas begitu ya. Tetapi dia memberikan koin tembaga. Di dalam bahasa aslinya itu adalah lepta atau mites ya. Nah, saudara, ini adalah 2 koin dengan nilai terkecil. Kalau kita nilai terkecil apa? 500, enggak masih ada 100-an. 25 masih ada enggak? 25 koin, enggak ada ya? Kayaknya 50 ada. 50 koin masih ada. Kalau saya enggak salah ya, bisa salah ya. Enggak ada, tinggal 100 sekarang paling kecil. Setahu saya 50 masih ada.
Kalau mata koin Amerika itu paling kecil kan sen-sen gitu ya, ada 1 sen. Saking cuilinya sampai tulisannya juga nggak ketok. Kecil begitu. Nah saudara, mites ini adalah mata uang terkecil pada waktu itu. Dan Tuhan bilang si janda miskin ini memberikan 1/4 dari upah harian seorang pekerja. Saudara, kita hitung-hitungan ya. Ini hitung-hitungan saya sih. Ya, kita kan di Malang. Kalau pakai UMK Jakarta kan nggak bisa dong, ya. Pakai UMK Malang ya. UMK itu upah minimum kota Malang. Ini data yang saya dapat per Januari segini nih, 3.507.600 sekian. Kalau kita bagi dengan 30 hari kan upah harian. 30 hari jadi cuma 100.016 begini. Dan ini dikatakan 1/4 kok ke sini ya, 1/4 berapa? Cuma 1.800 saudara. Jadi si janda itu hanya memasukkan 2 keping lepta itu seharga ini saudara. Kecil sekali, ya sangat kecil sekali. Saudara bayangkan, coba kita bayangkan ya. Si janda itu pada waktu dia memasukkan 2 keping lepta itu. Ya, kemudian kan sebelumnya ada orang kaya saudara memberikan persembahan yang kucing. Tuhan tidak berkomentar apa-apa sebenarnya sih di dalam kitab ini ya. Tuhan tidak berkomentar apa-apa karena memang pada waktu itu Tuhan tidak ingin mengkritik orang-orang kaya saudara ya. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia berkata, Yesus kemudian memuji apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh si janda miskin itu. Karena 2 keping lepta itu sebenarnya adalah nafkah dia pada hari itu. Dengan kata lain, kalau dia berikan uang dia itu 2 lepta yang kecil yang tidak berbunyi itu saudara. Yang pasti dia berikan dengan malu-malu, dia gak mau kedengaran, gak mau ketahuan saudara. Dia berikan itu padahal itu adalah makan dia ataupun apa yang bisa dia belanjakan di dalam hidupnya pada hari itu. Saudara, saya mencatat sebuah tafsiran saudara dari Moody Bible, komentar saudara dari ayat ini saudara sangat luar biasa. Dia berkata, penafsir ini berkata, ketika orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahan mereka, tetapi perempuan ini memberi dengan pengorbanan yang penuh karena ia mempersembahkan seluruh hartanya. Saudara perhatikan, seluruh hartanya. Ketika ia pulang, maka ia tidak punya apa-apa lagi untuk membeli makan sampai ia mendapatkan pekerjaan atau sampai Tuhan menyediakan bagi dia. Tetapi ia percaya karena Tuhan akan menopang hidupnya. Makanya Tuhan memuji janda yang miskin itu. Dengan kata lain saudara, dia mempersembahkan seluruh hidupnya. A living sacrifice. Dia serahkan buat Tuhan. Saudara, ada yang nonton film ini? Ada mungkin ya, gak suka nonton ya. Saudara, saya nonton sama teman-teman cross saya. Terus diskusi ya. Ini film yang baik. Ya. Cerita, gak ada yang tahu ya? Iyalah, gak ada yang suka nonton. Beneran, gak nonton? Ini film yang kalau nonton, kalau makan popcorn di bioskop sampai selesai, gak habis. Karena memang harus mikir, gitu loh maksudnya. Bukan film yang bisa santai ya, filmnya agak mikir. Nah saudara, kisah singkat aja ya, Ceritanya ada seorang istri kehilangan suaminya. Masih muda, mati suaminya. Dalam satu kisah ya ceritanya ya, dia bisa time travel ya. Dia akhirnya merelakan dirinya ya untuk mencoba mengubah kebiasaan buruk suaminya yang membuat akhirnya kesehatannya terganggu dan suaminya mati muda. Jadi dia diberi kesempatan untuk kembali ke masa yang lalu,
berulang-ulang ribuan kali untuk berusaha mengubah suaminya, menyadarkan suaminya. Ya, dia berusaha untuk itu, dia memberikan hidupnya begitu ya, mati-matian. Ya itu kan namanya kisah, cerita. Ini si ibu kok cerita yang kayak gini, ini kan fiktif. Betul fiktif ya, tetapi ini adalah seorang istri yang sacrifice terhadap suaminya. Ya ini fiksi, tapi saudara ini enggak. Ya, saudara ini adalah seorang bapak dari Jepang bernama Yasuo Takamatsu. Dia seorang yang kehilangan istrinya, meninggal pada waktu tsunami di Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Saudara, pada waktu saat itu kejadian tsunami yang menghabiskan banyak bangunan dan menghancurkan banyak yang mati, saudara. Yuko yang adalah istrinya, saudara, dia masih mengirimkan email pada waktu email ya, belum ada WhatsApp dan lain sebagainya. Dia kirim email kepada suaminya, dia bilang, suamiku kamu baik-baik saja, aku ingin pulang, ini ada tsunami begitu. Ya. Dan sebulan kemudian, saudara, ketika dikatakan Yuko ini hilang dan kemungkinan dia mati, laptop Yuko ya sang istri itu ditemukan. Dan kemudian Yosuo ini membuka laptop itu, ya masih bisa dibuka, dan dia melihat pesan dari Yuko yang belum sempat dikirim oleh istrinya itu. Pesannya begini, suamiku, begitu dahsyatnya tsunami ini. Stop di situ. Nah saudara, kalimat itu mendrive Yosuo. Ya. Dia tahu sekali istrinya masih hidup sampai detik itu ya. Jam 15.25 suami istrinya masih hidup. Dan saudara tahu, itu membuat dia mengambil tekad untuk kemudian dia belajar menyelam. Sampai dia bisa, sampai dia mendapatkan sertifikat. Dan saudara, kisahnya ini luar biasa. Sampai Yosuo itu berusia 67 tahun. Dikatakan dia sudah 650 kali menyelam. Untuk apa saudara? Dengan harapan dia menemukan mayat istrinya. Saudara dengar kisah ini gimana? Mbok suamiku kayak ngono gitu. Suamiku aku pergi aja gak ditelepon. Saudara, aduh terenyuh waktu denger ini. Ya, ini adalah satu kisah di mana seorang suami dia serahkan hidupnya. Dia serahkan hidupnya demi orang yang dia kasihinya. Saudara, seberapa besar kasih saudara dan saya buat Tuhan. Itu akan nampak di dalam apa yang kita berikan buat Tuhan. Saudara, saya tidak hanya berkata-kata tentang materi, tapi hidupmu, apa yang kau miliki, apa yang kau berikan, itu akan nampak dari hatimu. Apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Saudara, Yesus tidak, kita lihat ya di dalam teks ini jelas sekali. Tuhan Yesus tidak melihat kuantitas persembahan kita. Tuhan tidak lihat seberapa besar engkau memberikan persembahanmu buat Tuhan. Tapi justru Tuhan melihat harga yang telah kita bayar. Harga yang mau engkau dan saya bayar ketika engkau memberikan persembahan itu buat Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Bukan jumlahnya. Kalau engkau kaya, kau bisa berikan persembahan yang banyak. Tapi keluarkah itu dari hati yang mengasihi Tuhan? Saudara, ketika menjadi murid Kristus, kita pun tidak cukup jika hanya kita sekedar mengerjakan semua kewajiban keagamaan kita, religius kita dengan baik. Tidak cukup dengan mengerjakan segala perintah-perintah moral Alkitab dengan baik. Karena kewajiban religius dan kehidupan moral seorang murid itu harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya buat Tuhan.
living sacrifice. Itu yang Tuhan lihat. Bukan kuantitas persembahanmu. Bukan kuantitas persembahan saya. Saudara, poin yang kedua, yang terakhir. Saudara, kesalehan sejati itu akan nampak dari hati yang rindu menjadi subjek, bukan objek di dalam tindakan mengasihi Tuhan. Seorang murid yang dewasa secara rohani, saudara, itu akan ditandai salah satunya dengan sikap hidup yang mau menjadi subjek, bukan objek. Maksudnya apa, saudara? Kita akan selalu rindu untuk menjadi pelaku, menjadi pemberi, bukan penerima, bukan objek daripada kekasih ataupun objek daripada kasih orang lain kepada saudara dan saya. Saudara, saya belajar ini dari seorang perempuan miskin ini, saudara. Di dalam hidupnya dia belajar untuk menjadi subjek, pelaku firman Tuhan. Walaupun memang secara masyarakat, budaya pada waktu itu seharusnya dia adalah sebagai objek daripada kasih orang lain. Tetapi saudara, seorang yang dianggap kaum marginal di masyarakat pada waktu itu, dia tidak menjadikan kondisinya, statusnya sebagai orang yang wajib untuk kemudian dikasihani. Saudara, saya belajar banyak dari perempuan ini. Objek belas kasihan orang dia tidak mau. Dia tetap rindu di dalam hidupnya. Makanya Tuhan puji, saudara ya. Ini bukan satu kemunafikan ataupun show off dan lain sebagainya. Enggak. Saudara, dia mau, saudara ya, mengekspresikan kasihnya. Menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi subjek. Dan Tuhan melihat ini adalah kesalehan yang sejati. Saudara, saya minta maaf sebelumnya. Saya minta maaf jika ada di antara kita yang mungkin dianggap oleh orang sebagai kaum marginal di dalam masyarakat, termasuk gereja. Mungkin karena kita orang yang pas-pasan, tidak punya. Saudara adalah orang yang tidak terpelajar. Saudara adalah para usinda yang tidak punya apa-apa. Ya, saudara adalah seorang janda yang miskin. Saudara adalah seorang yang yatim piatu. Saudara penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Saudara, saya mengajak mari kita belajar seperti perempuan ini. Belajar seperti perempuan ini. Saudara, saya hamba Tuhan. Lalu saya tidak hati-hati. Saya pun cenderung akan menjadikan diri saya sebagai objek dari kasih orang lain. Oleh karena itu Tuhan, saya belajar, Tuhan tolong saya. Perkataan saya, gestur saya. Jangan sampai kemudian orang tersandung karena diri saya. Karena bagi saya seorang hamba Tuhan itu harus beres di dalam soal keuangan. Walaupun saya katakan saya bukan orang berada, saya tidak punya uang, saya tidak punya harta. Tapi saya belajar melatih diri saya. Tidak mudah, saudara. Untuk tidak menjadikan diri saya sebagai objek belas kasihan Tuhan. Karena saya hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan beberapa kesaksian. Saya justru belajar banyak tentang janda yang miskin ini dari saudara. Dari Bapak Ibu semua. Satu waktu saya makan di sebuah restoran. Bukan restoran lah, depot. Ya, sederhana. Saya nunggu suami saya ya di sebelah, dia lagi ada acara. Saya makan karena saya lapar. Saya makan, saudara. Saya makan, kemudian ya makan sepiring ya noodle lah begitu ya. Terus tiba-tiba ada yang nyenggol saya, "Bu, saya kenal ini jemaat," begitu ya. Seorang yang sangat sederhana, saudara. Sederhana yang saudara pikirkan. Saya tahu dia kemana-mana jalan kaki, kadang naik sepeda. Saudara, dia bilang, "Ibu lagi makan?" "Iya, lapar."
Terus dia lihat, saya lihat dia juga lagi makan makanan yang sederhana dari saya yang saya pesan. Saudara, kemudian dalam hati saya langsung bilang, nanti tak bayar no. Ya, tak bayarin. Ya saya makan dulu dong, kan saya lihat dia juga lagi makan kan. Begitu, saya makan. Udah mau habis, saya siap-siap, saya mau bayarin dia. Terus dia datang lagi, dia tepuk-tepuk saya. Bu, ibu gak usah bayar. Saya sudah bayar. Aduh saudara. Saya gak bermaksud saudara nanti kayak gitu ya kalau ketemu saya. Saudara kalau yang kenal saya tahu saya paling gak suka. Walaupun saya juga bukan orang kaya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saudara, saya nangis. Terus dia bilang, Bu, saya baru dapat berkat. Berkat dari orang. Saya tahu jumlahnya gak seberapa, saudara. Saya juga mau bagi berkat buat ibu. Kesaksian-kesaksian ya. Satu waktu saya dan suami saya bilang, kita kasih yuk persembahan buat seseorang. Saya tahu orang ini ya, seorang jemaat. Dia bilang oke, yuk kita berikan, kita datang ke rumahnya ya. Ini orang lagi kesusahan, begitulah ceritanya begitulah. Lalu saya dan suami datang, ya, saya datang, saya ke rumahnya, ya namanya rumah orang yang nggak punya ya, masuk belusuk nyarinya juga susah. Setelah ketemu, saya sharing, kemudian saya yang keluarin, saya berikan persembahan buat seorang janda yang miskin ini. Saudara, pada waktu dia kasih, saya gak kepikir ya, saya gak mau. Dia balikin ke saya bingung, oper-operan tuh, lempar-lemparan tuh amplopnya. Padahal ngasihnya juga gak banyak begitu ya. Oper-operan suami saya bilang, kasih gitu ya. Kasih begitu, udah saya kasih, ayo pulang ya Bu, gitu ya, kami pulang. Keluar bingung gitu karena gangnya kan ruwet gitu, kita lari aja gitu. Terus langsung si ibu itu kejar saya saudara. Dan dia kembalikan uang saya. Saya sampai gak habis pikir. Dan saudara, di gereja, saya tahu orang ini, ibu ini adalah seorang ibu pada waktu perjamuan kasih. Dia bahkan memberikan sejumlah kue yang dia berikan dari ketidakpunyaan dia. Saudara, kalau saudara alami seperti yang saya alami kayak apa? Satu lagi ya, makanya saya belajar banyak dari para jemaat, anak-anak Tuhan. Saudara, pada waktu saya lagi sabatikal sama suami saya, ini mau pulang. Saya sabatikal, saya mengunjungi adik kami di LA, di Amerika. Saya pulang, sebelum pulang kami menginap ke seorang sahabat yang sangat kami kenal baik dari kami masih kecil. Anak saya dengan anaknya itu bersahabat dengan baik. Hamba Tuhan saudara, seorang sederhana. Ya. Nah kemudian anaknya itu yang sepantaran dengan anak saya yang besar. Adalah seorang anak dia disable. Dia tuh naik kursi roda yang bisa jalan sendiri. Di Amerika ya, jalan pakai alat tuh pencet-pencet begitu. Dia disable. Setiap 3 bulan dia harus disuntik obat yang harganya mahal sekali bagi seorang hamba Tuhan. Ya, tapi keluarga ini keluarga yang sangat luar biasa. Kami belajar yang namanya kebaikan hati ya, ini dari keluarga ini. Dan saudara, singkat cerita waktu kami mau pulang, tiba-tiba anaknya, ini karena saya dekat dengan anaknya. Dibilang, Ai gitu ya. Ini dari saya gak sebut namanya, ini dari saya. Saudara tahu, dia berikan saya tiket untuk jalan-jalan ke Universal Studio di Hollywood. Loh ya apa mahal toh? Gak kepikir saya. Saudara, saya bilang, enggak. Karena bagi saya ini adalah anak yang harusnya saya beri belas kasihan, bukan? Dia disable. Seumur hidupnya dia di kursi roda, saudara-saudara. Tapi kemudian dia paksa, enggak, ini buat Ai.
Saudara, dia berikan tiket itu dan dia berikan sekalian uang saku buat saya jajan di sana. Mungkin sakno kali ya, ini mau pulang si AI belum jalan-jalan gitu ya. Dan saudara, pada waktu di perjalanan saya diantar oleh papanya, aduh gak tahan saudara. Seorang yang seharusnya mendapatkan belas kasihan, yang seharusnya menjadi objek dari belas kasihan itu saudara. Tapi dia belajar untuk menjadi orang yang bisa menjadi subjek, pelaku daripada orang yang menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah saudara, saya melihat poin ini adalah poin yang bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi saudara, kalau kita sadar Tuhan tidak melihat kuantitas jumlah yang kita berikan. Namun Tuhan lebih melihat dari hatimu, dari harga yang kita bayar pada waktu kita memberikan buat Tuhan. Maka ingatlah bahwa saudara dan saya, siapapun saudara dan saya, terlepas dari status sosial kita, terlepas dari status ekonomi kita, keberadaan kita, bagaimana kondisi fisik kita, seharusnya kita harus menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Tindakan kasih kepada Allah yang memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara sekalian, rindukah kita untuk menjadi orang yang demikian? Dan kemudian Tuhan memuji, engkau adalah muridku yang saleh. Amin. Saudara mau? Saudara mau? Mari kita berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku ya Tuhan, lidiki aku, buka hatiku, buka hatiku. Tuhan, lihat kami, apakah kami orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bersama-sama telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
kita. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi subjek di dalam mengasihi Tuhan. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh memberkati semua orang yang ada di sekitar kita. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, mampukan kami memiliki satu hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memberikan hidup kami sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami boleh melayani di tengah keluarga dengan segenap hati kami. Kami boleh melayani di tengah masyarakat dengan kesungguhan hati kami. Kami boleh melayani di rumah Tuhan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami boleh memberi dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Tuhan tahu, karena kami tahu Tuhan tidak melihat akan jumlah yang kami berikan. Tapi Tuhan melihat akan harga yang telah kami bayar di dalam persembahan kami. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Firman Tuhan ini sudah berhenti, tapi biarlah kami sekali lagi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati gereja ini dalam segala pergumulan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam pergumulan mereka hari lepas hari berjuang mencari nafkah. Di dalam permasalahan rumah tangga. Tuhan, Kau tolong kami, topang kami. Dan ingatkan kami untuk kami boleh tetap memancarkan kasih Kristus. Jauhkan kami untuk kami tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.